Al-Fatihah itu diawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Amin. Ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Faqala al-mu'allif al-mufassir rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi Muhammad dan nabi sallallahu alaihi barakatuh. Akhraja Abdu bin Humaid fi tafsirihi an Ibrahim qala, telah mengeluarkan hadis ini siapa? Abad bin Humaid dalam tafsirnya dari Ibrahim qala berkata, sa'altul aswada an fatihatil kitab. Aku telah bertanya kepada Al-Aswad daripada atau tentang surat Al-Fatihah. Aminal Qur'ani hiya, apakah termasuk daripada Al-Quran? Qala, maka Al-Aswad menjawab, na'am, betul. Wa akhraja Abadu bin Humaidin wa Muhammad bin Nasr al-Marwazi fi kitabis salat wa Ibnul Ambari fil Masahifi an Muhammad bin Sirin, dan telah mengeluarkan hadis Abad bin Humaid bersama Muhammad bin Nasr al-Marwazi dalam kitab salat, dan Ibnul Anbari dalam bab tentang mushaf dari Imam Muhammad bin Sirin. Anna Ubay bin Ka'bin, sesungguhnya sahabat Ubay bin Ka'ab karena adalah yaktubu menulis Fatihatul Kitabi, surat Al-Fatihah, wal mu'awwidataini, dan Al-Falaq serta An-Nas. Maksudnya dua surat yang di sana ada ta'udz, ada permintaan perlindungan kepada Allah SWT. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Wallahumma iyyaka na'budu wallahumma iyyaka nasta'in. Allahumma, ya Allah, iyyaka, hanya kepadamu, na'budu, kami menyembah, kami beribadah, dan ya Allah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Walam yaktubi ibnu Mas'udin syai'an minhunna, dan sahabat Abdullah bin Mas'ud tidaklah menulis apapun dari kalimat-kalimat tersebut.
wa kataba Utsman bin Affan Fatihatul Kitab, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah menulis Fatihah wal mu'awwidhataini dan Al-Falaq serta An-Nas. Wa akhraja Abad bin Humaidin an Ibrahim, dan telah mengeluarkan hadis Abad bin Humaid dari Ibrahim. Qala, karena adalah Abdullah, sahabat Abdullah, mungkin maksudnya Abdullah bin Mas'ud ya, radhiyallahu anhu. La yaktubu, tidak menulis Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah fil mushafi, dalam mushafnya. Wa qala, dan telah berkata Abdullah bin Mas'ud, lau katabtuha, jika aku menulis Fatihah itu, la katabtu fi awwali kulli syai'in, pasti aku menulisnya di awal segala sesuatu. Wa akhrajal Wahidi bi asbabin nuzul, dan telah mengeluarkan hadis Imam Al-Wahidi dalam kitabnya Asbabun Nuzul. Was-Sa'labi fi tafsiri, dan Imam As-Sa'labi dalam tafsirnya an Aliyin, dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, qala berkata, nuzilat, telah diturunkan apa surat Fatihatul Kitab, surat Al-Fatihah itu di Makkah, di Mekah, diturunkannya di Mekah. Min kanzi tahtil arsy, dari simpanan perbendaharaannya di bawah aras. Ini bacanya bisa min kanzin tahtal arsy, bisa dari simpanan perbendaharaan anugerah Allah di bawah aras. Wa akhraja Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf, dan telah mengeluarkan hadis Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf, wa Abu Nu'aimin wal Baihaqi kilahuma fi dalailin nubuwah, dan Imam Abu Nu'aim ya, bersama Imam Al-Baihaqi pun keduanya mengeluarkan hadis ini dalam kitabnya Dalailun Nubuwah. Wal Wahidi was Sa'labi an Abi Maisarata Umar bin Syurahbil. Begitupun Imam Al-Wahidi dan As-Sa'labi mengeluarkan hadis ini dari Abu Maisarah, yaitu Umar bin Syurahbil. Amr, bukan Umar, Amr bin Syurahbil. Anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW qala, bersabda, li Khadijah, kepada Siti Khadijah, istrinya, inni idza khalautu wahdi sami'tu nidaan, sesungguhnya aku apabila aku khalwat, apabila aku menyendiri, ya, menyepi sendirian, sami'tu, aku mendengar. Faqad wallahi khasyitu ayyakuna hadza amran, maka sungguh demi Allah aku takut ini adalah suatu urusan atau perintah
Faqalat, maka berkata Siti Khadijah, ma'adallahi, memohon perlindungan hanya kepada Allah. Maka Allahu liyaf'ala bika, tidak mungkin Allah supaya melakukan keburukan kepadamu. Allah tidak akan melakukan keburukan kepadamu. Kata Siti Khadijah kepada Nabi SAW, fa wallahi innaka la tu'addil amanata, maka demi Allah sesungguhnya engkau benar-benar menyampaikan amanah, wa tasilur rahimah, dan menghubungkan atau menyambungkan silaturahmi, wa tusaddiqal haditsa, dan telah membenarkan perkataan. Jadi Nabi SAW itu orang yang selalu benar perkataannya, menjaga silaturahim, menyampaikan amanah. Maka dengan demikian tidak mungkin Allah hendak melakukan suatu keburukan kepadanya. Falamma dakhala Abu Bakrin, maka ketika masuk Abu Bakar, walaysa Rasulullah SAW, dan tidak ada Rasulullah SAW. Summa zakarat Khadijatu hadisahu laha. Kemudian Siti Khadijah menyampaikan hadisnya menyampaikan perkataan Nabi kepadanya. Waqalat, dan berkata Siti Khadijah, idhab ma'a Muhammadin ila Waraqata. Berkata kepada Abu Bakar, pergilah engkau bersama Muhammad, bersama Nabi Muhammad, kepada Waraqah. Waraqah ini adalah seorang pendeta Nasrani yang masih hidup waktu itu. Seorang rahib Nasrani yang sudah tua, yang sudah sepuh. Bukan Nasrani yang sekarang, yang sudah keluar dari jalurnya. Kali ini Nasrani yang asli. Falamma dakhala, maka berangkatlah Abu Bakar dan Nabi SAW menemui Waraqah bin Naufal itu. Maka ketika masuk, siapa? Rasulullah SAW. Akhadha Abu Bakrin, Abu Bakar memegang biyadihi, tangannya Nabi. Faqala, intalik bina ila Waraqata. Jadi kisahnya Abu Bakar ke rumah Nabi, yang ada hanya Siti Khadijah, nabinya lagi tidak ada. Maka Khadijah menceritakan apa yang disampaikan Nabi kepadanya tentang peristiwa di Gua Hiro. Ya. Datangnya Malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi ketika khalwat atau nyepi sendiri di Gua Hiro. Nah, kemudian Siti Khadijah minta agar Abu Bakar menyertai Nabi kepada
Warokoh untuk bertanya tentang peristiwa itu maksudnya apa. Nah, kemudian datanglah Nabi SAW masuk ke rumahnya. Nah, maka langsung dipegang oleh Abu Bakar tangannya. Kemudian Abu Bakar berkata, "Intolik bina ila Warokoh." Ayo berangkat sama saya. Ayo kita berangkat kepada Warokoh. Faqala, maka Nabi bertanya kepada Abu Bakar, "Waman akhbaroka?" Emangnya siapa yang memberitahumu? Gitu. Qala, Abu Bakar menjawab, "Khadijah." Yang memberitahuku Khadijah, istrimu. Gitu. Pantolako, maka akhirnya berangkatlah mereka berdua ilahi kepada Warokoh. Faqassa alaihi, maka Nabi SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan kisahnya alaihi kepada Warokoh. Faqala, maka Nabi berkata, "Idza khalautu wahdi sami'tu nidaan khalfi, ya Muhammad, ya Muhammad." Ketika aku khalwat, menyendiri sendirian, aku mendengar panggilan dari belakangku, "Hei Muhammad, hei Muhammad." Ada suaranya tapi enggak ada jirimnya. Fa'antaliqa hariban fil ardi, maka aku pun pergi berlari. Faqala, maka berkata Warokoh, "La tab'al," kamu jangan lakukan itu. Jangan berbuat begitu. "Idza ataka fasbut." Nah, apabila panggilan itu mendatangimu lagi, maka kamu diam, fasbut. Maka kamu diam, kamu harus tetap di tempat hatta tasma'a, sampai kamu benar-benar mendengar ma yaqulu, apa yang dikatakan oleh seruan itu, oleh panggilan itu. Summa tini, kemudian kamu datang lagi kepadaku. Fa akhbirni, maka kabarkan kepadaku. Nah, begitu kata Warokoh itu. Jadi kamu nggak usah pergi, lari, nggak usah takut. Ada yang manggil tapi nggak ada jirimnya. Kamu diam, kamu tetap aja di situ, dengarkan dulu. Falamma khala, maka tatkala khalwat lagi Nabi, ya. Nabi nyepen lagi gitu. Ya, khalwat itu nyepen di Gua Hiro sendirian. Nadahu, maka datang lagi panggilan itu kepada Nabi, "Ya Muhammadu, hai Muhammad, qul bismillahirrahmanirrahim." Ucapkan atau bacakan olehmu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hatta balagha waladdallin. Nah, sehingga sampai kepada ayat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Qala, bersabda Nabi SAW, "Bal la ilaha illallah." Ya, kemudian beliau bacakan la ilaha illallah. Fa'ata Waroqata. Nah, setelah itu Nabi datang lagi kepada Warokoh.
pada karodalika, maka beliau menyampaikan itu semua atau pengalamannya lahu kepada Waraqah. Faqala, maka berkatalah lahu kepada Nabi siapa Waraqah itu Waraqah, abshir, abshir, thumma abshir, gembiralah kamu, kemudian gembiralah kamu, fa inni asyhadu, maka sesungguhnya aku bersaksi, annaka, sesungguhnya kamu Muhammad alladzi adalah orang basyara yang telah menyampaikan kabar gembira bihi dengannya siapa Ibnu Maryam, Nabi Isa bin Maryam. Wa annaka, dan sesungguhnya kamu Muhammad ala mislina musi Musa, atas seperti namusnya Musa. Malaikat yang mendatangi Nabi Musa, gitu maksudnya. Wa annaka, dan sesungguhnya engkau Muhammad nabiyyun mursalun, nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berdasarkan hadis tersebut, wahyu yang pertama diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ketika beliau khalwat, nyepi sendiri di dalam gua Hira di Jabal Nur di Mekah. Maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam memanggil kepada Nabi dari belakangnya, ya Muhammad, ya Muhammad. Pertama-tama Nabi takut, akhirnya Nabi lari, meninggalkan gua itu, pulang ke rumahnya dan menceritakan pengalamannya itu kepada Khadijah. Nah, oleh Siti Khadijah ditenangkan Nabi itu. Ya. Tenang, tidak mungkin Allah itu melakukan keburukan kepadamu, karena sesungguhnya kamu itu orang yang jujur, pemegang amanah, penyambung silaturahim, gitu. Tidak pernah berdusta atau berbohong. Nah, kemudian Siti Khadijah berinisiatif agar peristiwa itu disampaikan kepada Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Nasrani yang soleh. Maka datanglah Nabi disertai Abu Bakar radhiyallahu an kepada Waraqah itu menceritakan pengalaman tadi. Kata Waraqah, harusnya kamu jangan lari waktu ada panggilan dari belakang itu. Ya takut, kata Nabi. Kamu nggak usah takut, kata Waraqah. Coba kamu khalwat lagi. Nanti kalau ada nida itu, panggilan itu, kamu diam, dengarkan apa yang disampaikannya lagi. Nah, Nabi kemudian mengikuti arahan Waraqah itu, khalwat lagi, datanglah yang kedua kalinya Jibril memanggil, ya Muhammad, ya Muhammad. Nabi tidak takut kalau yang kedua kalinya ini. Tapi Nabi diam, kemudian Nabi mendengarkan. Ternyata yang disampaikan oleh malaikat
Jibril alaihissalam saat itu adalah Al-Fatihah. Korelasinya dengan hadis yang pertama tadi, Al-Fatihah diturunkan Allah kepada Nabi SAW itu di Mekah. Yang kedua, dari hadis tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa surat Al-Fatihah itu diawalinya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini diperkuat dengan sebuah hadis wa akhrajad Daruqutni, dan telah mengeluarkan Imam Ad-Daruqutni. Wa sahhahahu, dan telah mensahihkan hadis itu Imam Ad-Daruqutni, wal Baihaqi, dan Imam Al-Baihaqi fi Sunan, dalam sunannya, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala, telah bersabda siapa Rasulullah SAW, idza qara'tum, apabila kalian membaca alhamdulillahi, maksudnya Fatihah, faqra'u, maka kalian harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Innaha, sesungguhnya Fatihah itu Ummul Quran, induknya Al-Quran, wa Ummul Kitabi, dan induknya semua kitab yang diturunkan Allah. Induknya semua kitab suci, wasab'ul matsani, dan 7 ayat yang diulang-ulang. Wa bismillahirrahmanirrahim, dan bismillahirrahmanirrahim itu ihda ayatiha, salah satu daripada ayat-ayatnya surat Al-Fatihah. Sehingga Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berpendapat bahwa tidak sah membaca surat Al-Fatihah tanpa Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat pertamanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.